Kalau kamu review kata-katamu 24 jam terakhir, lebih banyak membangun atau justru melukai? Kata-kata itu cerminan hati. What's inside your heart will come out. Kalau hati kita dipenuhi dengan amarah, stres, ataupun sampah, itu juga yang akan keluar dari mulut kita. Isi hati menentukan arah hidup. Kalau hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan dan kasih Allah, kata-kata kita jadi membangun, bukan melukai. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, bukan hanya sekedar buku. God's word shapes how we think, how we speak, and how we live every day. Perkataan kita dimulai dari hati, dan hati yang dipenuhi dengan firman Tuhan akan menghasilkan hidup yang berbeda. Inilah pelajaran keempat kuartal kedua tahun 2026 dengan topik Peran Alkitab. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Tengah. Apa kabarnya hari ini? Sudah 1 bulan kita lewati dalam mempelajari firman Tuhan melalui Sekolah Sabat untuk menjalin hubungan bersama Tuhan. Terima kasih untuk sambutan yang hangat pekan lalu setelah kami kembali bersiaran di hadapan Anda sekalian. Ternyata walaupun kita jauh di mata, tetapi dekat di hati. Berikut adalah salam yang kami terima dari Anda sekalian. Dari Arnita Gamar, Yanti Saputra, Goodson Nainggolan, Raul Paul, Guntur Sitorus, Stanley Masalin di North Sabah Mission yang mengatakan, terima kasih pembahasannya yang mantap. Aldrin Palipadang, Noiti Lajanin, Ishak Ramu, dan juga beberapa komentar yang lebih panjang, seperti dari Wenisa Nanariain yang mengatakan, Tuhan memberkati saudara-saudara dalam iman dan pengetahuan untuk tetap jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih sudah diingatkan, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dari Manokwari, Papua Barat, ada Markus Ridi. Berikut juga Philip Lazada Junior yang mengatakan, seperti berenang sambil minum air. Mari kita melayani sambil bertumbuh bersama dalam iman pada Yesus Kristus. Terima kasih untuk perumpamaan yang sudah diberikan tadi. Dan juga terakhir dari Franz Nabuasa yang mengatakan, saya sangat terberkati. Puji Tuhan untuk salam-salam dan komentar yang telah masuk. Mari terhubung dengan kami melalui nomor WhatsApp berikut ini untuk pelayanan doa dan pembelajaran firman Tuhan yang lebih personal. Mari kita sambut dua narasumber kita yang telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Tengah. Dari Jemaat Tamrin City ada Pendeta Robert Gultom dan juga dari Jemaat RCC, dua-duanya dari Jakarta, ada Pendeta Muda Maruli Ponggilatan. Shalom Pendeta, apa kabar? Shalom. Shalom, puji Tuhan. Puji Tuhan, kabar baik. Selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali buat pemirsa juga ya. Kita berada di pelajaran keempat, berarti sudah 1 bulan kita lewati dalam kuartal kedua ini. Salah satu hal yang akan menjamin hubungan kita dengan Tuhan adalah melalui Alkitab. Mungkin beberapa orang sudah terlalu lama Alkitabnya ditaruh di lemari mungkin Pendeta, jadi kita gali kembali. Iya, Alkitab itu lebih dari sebuah buku, tapi apa itu ya yang akan menjadi pokok diskusi kita. Untuk memulai, saya penasaran begitu ya, adakah cerita menarik mengenai Pendeta dan Alkitab gitu, walaupun mungkin tiap hari selalu bersama. Tapi kalau ada yang diingat mungkin dari masa kecil, dari masa kuliah, atau bagaimana boleh diceritakan. Saya mulai dari saya pribadi biar ada contoh buat Pak Pendeta. Jadi karena kepercayaan organisasi gereja mengikutkan saya dalam rapat-rapat Exkom divisi, itu biasanya kalau pulang dikasih hadiahnya Alkitab Pendeta. Jadi sekarang saya di rumah di rak buku, ada banyak Alkitab, besar-besarnya segini lagi, karena concordance gitu kan ya, Bible study. Awalnya saya merasa sebagai orang awam, mau diapain Alkitab ini gitu kan. Tapi setelah mendengar komen dari terutama para pendeta yang bilang, Ivy itu Alkitab yang dikasih bagus. Kami juga kalau dikasih mau, karena penulisnya Andrews University gitu-gitu kan. Maksudnya
bagi para teolog, mereka sangat menghargai gitu kalau ada buku itu. Buka satu halaman aja udah dapat inspirasi khotbah gitu kan ya langsung. Jadi saya jadi menghargai lah ini gift ini ya gitu ya. Oh, ternyata ini nilainya sangat Luar bernilai biasa, gitu. Dan bernilai. berarti ya tinggal saya mau buka dan bacanya seperti apa begitu ya. Nah itulah yang bisa saya bagikan. Saya mulai dari Pendeta Maruli. Ada cerita unik? Iya. Kalau saya pribadi mungkin teringat waktu kecil cerita-cerita di Alkitab ya. Iya. Yang paling berkesan di awal yang biasa didengar oleh kebanyakan anak tentunya cerita mengenai Goliat Dan Daud. seperti dan Daud ya. Bagaimana bisa seorang yang berbadan kecil, jangankan untuk berperang menggunakan pakaian perang pun saja dia tidak nyaman begitu kan. Tetapi Tuhan bisa pakai Daud yang kecil untuk mengalahkan Goliat yang besar. Jadi itu mungkin pelajaran yang pertama kali yang teringat sejak masa kecil sampai sekarang cerita mengenai Daud dan Goliat. Berkesan sekali. Ya, berkesan sekali. Buat anak kecil relevan, buat orang tua juga Relevan. Makanya saya tanya oma saya, Oma nggak bosan apa tiap hari baca Alkitab? Itu aja ceritanya. Oh beda Ivy gitu ya gitu, tergantung situasi hidup. Ya. Pesannya berbeda gitu seperti Betul. itu. Jadi spesial ya. Pendeta Robert apa pengalamannya? Oh, waktu itu kami pernah memiliki kesempatan untuk mengikuti 1000 Missionary Movement Oh, ya. di Kawan-Kawan Tompaso ya. Jadi kami melayani 2 bulan pelatihan, 10 bulan di ladang. Jadi ketika melayani di ladang ya seperti biasa dan kalau ikut pelatihan ya 1 tahun harus bawa Alkitab, lagu Sion dan ya. Lengkap ya? Ya harus lengkap lah gitu. Jadi ada beberapa buku Ellen G. White juga. Terus Alkitab yang saya bawa ini adalah Alkitab waktu saya dibaptis. Hadiah baptisan ya. Kan kalau iya, jadi kalau kita dibaptis kan dikasih kenang-kenangan ya Alkitab. Jadi itu adalah Alkitab kesayangan saya. Jadi kemana-mana saya bawa. Jadi waktu kami ikut 1000 Missionary, saya bawa Alkitab itu. Dan saya tempel itu di punggungnya itu ada stiker gede. Saya sengaja saya bikin tulisan Advent. Jadi ketika kami melayani di pedalaman di mana-mana, jadi banyak orang perhatiin Alkitabnya kok sudah tua gitu kan. Sekarang sudah itulah yang dari saya dibaptis sampai terus sudah pelayanan 1 tahun. Jadi ketika kami mau pulang, kakak atau ada, iya kenapa? Boleh minta Alkitabnya nggak? Berat hati juga pendeta ya. Saya bilang, Alkitab ini Alkitab saya, ini Alkitab dari saya dibaptis. Iya kita mau doa Alkitabnya. Aduh saya Bergumul. Ini Alkitab udah begini tua, udah jelek, ada yang aja mau. Akhirnya dikasih pendeta? Enggak. Iya ya. Karena tapi ada kesempatan berikutnya untuk nanti mereka Bible study juga. Jadi saya ingin menanyakan ke pemirsa, masih ada tidak Alkitab waktu setelah dibaptis itu ya? Kadang beberapa ada yang mungkin pindah-pindah rumah, tercecer, nggak tahu di mana. Lupa. Iya, ada yang seperti pendeta sampai jelek pun nilainya tuh tinggi gitu ya. Kalau boleh diturunkan ke cucu lah ya. Seperti itu, sangat spesial. Dan kita akan dalami lebih dalam lagi. Karena bukan hanya buku fisiknya, tapi ada kuasa di dalamnya yang mau kita sama-sama telaah. Sebelumnya saya bacakan dulu ayat intinya sebelum nanti Pendeta Maruli akan buka di dalam doa. Dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada kesempatan berharga kembali kami akan mendiskusikan pelajaran Sekolah Sahabat yang keempat pada saat ini dengan judul pembahasan ialah peran Alkitab. Mampukan kami untuk dapat mengerti apa peran Alkitab di dalam kehidupan kami sehingga motif kami, cara kami tidak salah dalam menafsirkan Alkitab itu sendiri. Berikan kami pengertian untuk belajar bersama saat ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka diskusi pelajaran Sekolah Sahabat ini.
Amin. Amin. Terima kasih sekali. Biasa kita awali dengan pertanyaan, tapi kali ini sedang minim pertanyaan. Jadi saya mau mengingatkan pemirsa sambil kita berdiskusi, jika ada pemikiran, pendapat, ataupun pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komen supaya itu menjadi pembelajaran kita bersama juga. Terima kasih, kami tunggu pertanyaannya. Tadi kita sudah membahas mengenai Alkitab yang ternyata kita sayangi dengan pandangan yang berbeda. Kalau Pendeta Ruli dari ceritanya yang sangat berkesan. Kalau Pendeta Robert Gultom seperti nilai, memori begitu ya. Karena itu biasanya ada tanggalnya Pendeta, dibaptisnya tanggal berapa ada di Alkitab tersebut. Dan bagi saya ternyata ada beberapa Alkitab yang diincar oleh beberapa kaum, termasuk para pendeta. Begitu ya. Nah, ternyata buku ini adalah buku yang paling dibenci oleh setan, oleh iblis. Nah, ini kita mau dalami kenapa. Dan bagi kita yang kurang menghargai Alkitab, berarti kan ini menambahkan nilai gitu ya di Alkitab yang selama ini mungkin kita sudah lupakan. Boleh bawa kita ke situ, Pendeta? Oke. Jadi sebelum masuk ke situ, kami pernah mendatangi ya sebuah rumah ya. Lalu saya bertanya ya kepada anggota, boleh saya pinjam Alkitabnya? Oh, Alkitab ya Pendeta? Iya ya. Lalu dia cari-cari di lemari, di mana ya? Lalu dia sadar, oh ternyata Alkitab itu ada di atas lemari. Lalu dia ambil, terus sambil dia, udah banyak debu udah. Terus saya tanya, kapan terakhir baca Alkitab? Udah lama. Ya. Sudah lama. Jadi setan nggak keberatan kalau kita punya Alkitab. Ya, mau Alkitab yang paling canggih, paling hebat, setan nggak, ya 10 Alkitab setan nggak keberatan. Yang menjadi keberatan buat setan kalau kita baca. Ya, saya baca Alkitab tiap hari, terus saya renung-renungkan, itu setan keberatan sekali. Jadi itu sebabnya sebisa mungkin setan akan membuat kita supaya tidak baca Alkitab. Saya akan sibuk, saya akan nggak peduli. Ya mungkin setan akan bikin sesuatu yang lebih menarik daripada saya baca Alkitab. Betul. Ya, setelah saya baca Alkitab, saya berdoa, lalu saya renung-renungkan. Wah, ini meditasi kayaknya sejam kayaknya kurang nih. Meditasi Alkitab, baca Alkitab sendiri ya pribadi. Saya baca Alkitab, lalu saya berdoa, terus saya renung-renungkan. Orang kayaknya ngapain gitu. Ini waktu, apalagi di kota Jakarta ya. Saya nggak ada waktu untuk baca Alkitab. Dan disitulah setan masuk. Dan disitulah dia suka, begitu ya. Kita harus ingat bahwa tentang Alkitab, setan sangat sensitif. Karena dia tahu ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan. Yang pertama, dia tidak bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Sedangkan Tuhan, Allah, bisa menciptakan melalui firman-Nya. Begitu kan? Kita tahu Alkitab itu adalah firman Tuhan ya. Allah bisa membangkitkan orang mati, setan tidak bisa. Jadi memang dia kalau lihat orang sedang membaca Alkitab, kenapa kamu baca-baca yang saya tidak punya kuasa di situ, begitu ya. Jadi dia tidak didengar suaranya. Bukan hanya firman Tuhan isinya, tapi Alkitab juga mencerminkan sifat Allah. Karena apa yang kita omongkan itu kan juga bagian dari diri kita gitu ya. Apa maksudnya Pendeta? Sifat Allah yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan, dan kalau kita tidak membaca Alkitab, apa yang kita akhirnya nanti kehilangan sifat-sifat ini? Silakan. Iya. Alkitab tentunya adalah merupakan cerminan daripada kasih Allah itu sendiri ya kepada umatnya. Itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Dan firman Tuhan baik dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Itulah kasih Allah ya. Walaupun kehidupan kerohanian kita sebagai umat percaya, sebagai manusia sering ini disebut dengan nama fase naik turun ya, naik turun. Tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan tidaklah berubah seperti itu. Nah, apa sebenarnya dampak yang lebih berbahaya di sini perihal mengenai pada saat ketika kita tidak menghargai Alkitab? Ingat, semakin manusia tidak menghargai Alkitab, disitulah setan senang, atau Lucifer itu senang ya. Jadi kenapa Lucifer senang? Karena Lucifer tentunya dia membenci akan kebenaran itu. Kebenaran itu kan ialah berasal daripada Tuhan. Isi daripada kebenaran itu selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan, rencana keselamatannya. Dan ini tidak ada keuntungannya bagi setan itu sendiri. Sehingga semakin sering kita membaca Alkitab, maka akan semakin dekat kita dengan Tuhan. Sebaliknya,
semakin jarang kita baca Alkitab atau merenungkan firman Tuhan itu, maka akan semakin menjauhkan kita daripada kasih Tuhan, dan itulah yang Lucifer inginkan atau mau. Kira-kira seperti itu. Dengan menjauhkan umat Allah dari Alkitab, ini bukan hanya saja menjauhkan umat Tuhan dengan Allah, tetapi juga ini nanti akan berdampak kepada hubungan saya pribadi atau hubungan dalam kejemaatan kita dengan orang lain. Seperti itu ya, sebagai contoh. Ada beberapa contoh-contoh bentuk dari menjauhkan diri daripada Alkitab. Dampaknya ialah dalam hubungan rumah tangga tentunya. Suami dan istri ketika bertengkar tanpa melibatkan Tuhan, hanya mempertahankan ego masing-masing, tidak ada jalan keluar. Yang membuat pernikahan itu menjadi tegang seperti itu. Cenderung membentak anak-anak ya, membentak anak-anak. Jadi rumah yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman, karena tidak melibatkan Tuhan, maka dapat dikatakan rumah itu jauh dari kata nyaman dan aman. Sehingga ketika anak tidak merasa lagi nyaman dan aman di rumah, mereka akan mencari kenyamanan dan keamanan di luar. Jadi sebenarnya ini perlu juga menjadi bagian dari evaluasi. Kenapa ya kok anak saya tertutup sama saya? Ini nanti akan merujuk kepada apakah hubungan saya sebagai orang tua dengan Tuhan itu baik atau tidak, seperti itu. Dan kepada sesama rekan kerja, jadi mudah curiga, gontok-gontokan, gesek-gesekan, senggol bacok begitu. Jadi mudah tersinggung, mudah sesuatu masalah yang sebenarnya itu besar dapat dikecilkan, dan masalah kecil itu dapat ditiadakan, tapi ini baru masalah kecil sudah dibesar-besarkan. Kalau dalam bahasa Indonesia bilang hiperbola. Terlalu lebay, dibesar-besarkan, dilebih-lebihkan, sehingga membuat hal-hal inilah yang akan meracuni pikiran kita, bukan lagi berfokus kepada Tuhan, tapi berfokus kepada dunia ini. Salah satunya juga bahaya, terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi ini, sehingga menjadi alasan saya nggak punya waktu untuk baca Alkitab karena saya terlalu sibuk. Sebenarnya ketika Alkitab itu ada di handphone, pada saat ketika kita naik KRL, naik busway misalnya ya, itu adalah momen dimana ketika kita buka handphone ini, baca Alkitab, paling tidak satu pasal, satu hari saja itu sudah puji Tuhan. Seperti itu. Lebih daripada itu, luar biasa. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pendeta, Ya. penjelasannya yang sangat lengkap. Mengingatkan saya juga pelayanan Pendeta Robert dengan AWR, begitu kan ya, ada Alkitab Berkata, ada renungan secara audio. Jadi sebenarnya kalau mau cari alasan sih banyak ya, begitu. Tapi cara untuk mengeliminasi alasan tersebut juga tersedia, gitu. Tinggal kembali ke niat kita. Tapi penting yang Pendeta Ruli katakan tadi, Alkitab memang secara fisik kita lihat, tetapi pertentangan besar kenapa iblis tidak suka itu kita kembali kepada peperangan di surga, begitu ya. Apa yang Tuhan katakan yang benar dia tidak suka, jadi dia mau hasut orang-orang, membelokkan kebenaran tersebut. Begitu juga yang dia lakukan ketika kita membaca firman Tuhan. Kalau tidak dibaca kan bebas dia mau menghasut gitu kan ya, kasih-kasih ide yang lain. Tapi kalau kita baca kesulitan dia mau menghasut apa yang benar tersebut. Tadi kita sudah bahas mengenai isi Alkitab itu ternyata bukan hanya firman by letter gitu ya, tapi ada kasih Allah, ada kuasa Allah, karena itu firman Allah ada di situ. Sekarang pertanyaan saya Pendeta Robert, sikap kita ketika membaca Alkitab, karena kita tahu apalagi generasi lama bilang, aduh Alkitab jangan ditiban, taruhnya harus yang di atas. Apakah sebatas itu sikap kita terhadap Alkitab, atau seperti pelajaran di hari Senin ya, di sini kita mau melihat bahwa bukan hanya bahas fisiknya, tapi tentang otoritas, bahwa dialah yang mengatur kehidupan kita. Boleh ditambahkan di situ, Oke. Jadi saya orang Kristen, saya baca Alkitab. Tapi ya perhatikan juga bagaimana cara saya memperlakukan Alkitab. Tuhan, saya mau jawaban. Oh gitu, iya. Saya buka Alkitab di meja saya, terus saya tutup mata, terus saya taruh tangan saya gini. Tunjuk asal. Ya nggak gitu juga caranya. Ya, kecuali kita di hutan sana, nggak ada orang, nggak ada, mungkin bisa. Tapi ketika saya ada di tengah peradaban, lalu saya masih pakai cara, saya buka Alkitab, terus saya tutup mata, terus saya tunjuk,
ini nih. Nggak gitu juga caranya ya. Atau mungkin dikatakan kita terkadang melakukan Allah atau firman itu seperti boneka tali yang bisa digerakkan sesuka hati untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Jalan dan pikirannya jauh lebih tinggi daripada jalan dan pikiran kita. Jadi kita tidak boleh mencoba mengendalikan firman-Nya kepada kita. Saya maunya begini, jadi firman harus ikut saya. Kita yang ngatur firman ya. Saya maunya begini, ya Alkitab ikut saya lah, gitu kan. Kan saya yang ini mengarahkan, ya nggak bisa gitu juga. Kalau saya mau tahu apa jawaban Tuhan, ya saya harus ikut gitu. Ya walaupun saya sakit hati, walaupun saya tersinggung, mungkin saya tersentil, rupanya saya salah ya harus terima gitu ya. Kita juga tidak boleh memilih-milih bagian Alkitab yang hanya terasa nyaman bagi kita. Sebaliknya, kita harus melihat Alkitab sebagai satu kesatuan. Kalau itu kira-kira cocok buat orang, ini saya tembak nih ke dia nih. Menurut firman Tuhan. Nah, kena kan? Tapi ketika itu kena ke kita pura-pura yang mana ya? Pilih-pilih. Iya, saya kayaknya nggak pernah baca bagian kayaknya itu. Enggak deh. Ya gitu. Enggak, ya. Jadi banyak orang baca Alkitab begitu. Jadi ayat ini untuk dia, karena dia begini-begini. Tapi ketika ayat itu untuk kita, kita pura-pura enggak, ini bukan buat saya, itu buat dia. Padahal dia kena juga dia. Ya, jadi yang akan menjamin hubungan kita dengan Tuhan itu tidak terhalang adalah ketika kita membiarkan firman Tuhan mengatur kehidupan kita, gitu ya. Kalau kita mau atur-atur, rasanya mungkin dekat dengan Tuhan, tapi kenyataannya tidak, begitu ya. Dan itulah, terima kasih Pendeta Robert sudah menjelaskan secara sederhana artinya sola scriptura, gitu ya. Orang kan tahu ya, prinsip kekristenan yang diakui semua denominasi adalah bahwa Alkitab memegang otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita, cara gaya hidup dan lain-lain itu Alkitab yang atur. Tapi pada praktiknya kita cenderung memilih-milih mana yang saya suka, mana yang tidak. Mungkin relevan hari ini, tidak relevan 10 tahun mendatang. Jadi itu menjadi perenungan bagi kita. Ada banyak lagi yang bisa kita bahas, jadi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan lihat setelah yang satu ini. Kita terpanggil untuk beritakan hanya Yesuslah jalan. Rendahkan hati, lakukan tugas, kerjakanlah tiap hari. Nubuat digenapi, janganlah raga, kabarkan tentang Yesus yang Maha Kasih, serahkan hidupnya, Dialah Juru Selamat. Berdasar Alkitab, tekun pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Dengar suara trompet, merdu membahana, mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan berjaya, sungguh mulia hari itu. Mari berdoa untuk hujan akhir, bersatu kita jalan, bergandeng tangan, pergi kabarkan
Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Alkitab. Bukan hanya fisiknya, tapi juga kuasa dan fungsinya di dalam kehidupan kita, terutama untuk orang Kristen, begitu ya. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang, apakah hanya Alkitab otoritas satu-satunya di dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan orang yang tidak punya akses kepada Alkitab gitu ya? Jadi mereka dinilai, mereka mengetahui kebenaran, mana yang benar, mana yang salah itu dari mana. Dan kita tahu conscience, hati nurani kita kan juga berbicara gitu ya. Orang kalau mau nyuri juga berhenti gitu walaupun dia bukan orang Kristen gitu karena dia tahu itu salah. Jadi apakah kita bisa mempercayai hati nurani kita, pendeta? Akal budi kita? Benarnya di mana? Bahayanya di mana? Silakan. Oke. Ini pertanyaan susah-susah gampang ini. Betul. Banyak susahnya ini pendeta. Iya. Menarik untuk kita bahas bersama ya. Jadi memang jika pertanyaannya adalah apakah hati nurani atau akal budi ini bisa menjadi otoritas kehidupan kita? Saya berusaha untuk kembali kepada apa yang Yesus ajarkan dalam kitab Injil ya. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasalnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke Matius 22 ayat 37 dikatakan bagaimana bahwa Allah pun sebenarnya tidak ingin kita mengabaikan akal budi kita. Tapi ada kata tapinya di sini. Sebaliknya, ia ingin mengisinya dengan pengetahuan dan pengertiannya yang luas, yang sebagian besar dinyatakan melalui firman-Nya. Jadi, Allah mengajak kepada kita bahwa dia tidak ingin untuk mengabaikan akal budi, tetapi yang dimaksudkan ini sebaliknya adalah kita harus isi itu dengan pengertian luas, yang tentunya hanya ada di dalam firman-Nya atau di dalam Alkitab. Kita perlu berhati-hati dengan kata hati. Hati-hati dengan kata. Ya, kenapa demikian? Bahwa seringkali dalam kita mengambil keputusan bahwa ya udah ikuti aja lah kata hatimu begitu kan. Mau melangkah, udah nggak usah ragu, ikuti kata hatimu. Mungkin hal ini perlu diperbaiki sebagai orang Kristen atau orang percaya, karena kita memiliki pegangan hidup yakni firman Tuhan, maka kita harus mengatakan mulai saat ini adalah mari kita ikuti apa kata Tuhan. Dan selalu bertanya kepada Tuhan seperti itu. Jadi memang Allah mengundang kepada kita untuk dapat mengerjakan keselamatan itu dengan cara apa? Kita perlu meminta hikmat tentunya. Dan hikmat itu dapat berasal hanya dari firman Allah. Itu sendiri kan pengertian di dalamnya. Kenapa kita perlu hati-hati dengan kata hati? Karena kata hati yang disertai dengan ego, manusia ini kan masih kedagingan itu kita masih ego, emosi, kepentingan pribadi sendiri seperti itu dan lain sebagainya. Apabila itu tidak dikontrol dengan firman Tuhan, artinya hati ini kan perlu dikasih makan juga. Pengertian itu haruslah dikasih makan oleh firman Tuhan sehingga hal itu nanti akan berdampak kepada apa yang saya lakukan. Dan kita pun dapat memikirkan sebab dan akibatnya. Saya teringat kalau dalam bahasa dunia medisnya itu adalah akal pertimbangan itu ada di otak depan, prefrontal cortex atau dikenal dengan PVC ya. Yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah akal pertimbangan. Hewan tidak punya akal pertimbangan. Ataupun kecil. Iya, kecil begitu ya. Tapi manusia kita memiliki akal pertimbangan. Itulah yang disebut dengan hadirat Allah ada di tengah-tengah umatnya. Itu ada di dalam hati. Itu bukan hati tapi hati yang di sini maksudnya. Jadi dari akal pertimbangan, pikiran, apa yang kita kerjakan, lakukan, itu akan berdampak ke depan apabila kita tidak mengikuti kata firman Tuhan, sebaliknya lebih mengikuti kata hati itu sendiri. Dan ada banyak yang melalui lagu-lagu, melalui film-film, berusaha untuk seolah-olah baik ya, memotivasi, just do it, follow your heart begitu kan, lakukan saja, ikuti kata hatimu seperti itu. Tetapi ternyata kata hati yang dipengaruhi dengan ego itu akan menyebabkan kerentanan. Jadi memang sudah pasti jawaban yang paling terbaik adalah kembali kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Itulah yang menegur seperti itu. Dan juga dikatakan pada pelajaran ini juga bahwasanya pada saat ketika kita mempelajari Alkitab atau firman Tuhan itu sendiri, ketika kita mengikuti kata hati, itu nanti akan cenderung kepada kesombongan ya, kesombongan,
kritis yang cenderung kepada menjatuhkan sebenarnya. Jadi saya percaya bahwa ketika seseorang kritis bukan berarti dia tidak tahu jawaban itu. Dia tahu jawaban itu, tetapi untuk malah menjatuhkan. Nah, inilah mungkin yang perlu kita kurangi dalam diskusi-diskusi sekolah sahabat atau diskusi-diskusi pendalaman Alkitab, bahwasanya bahwa saya dan saudara kita ini bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Kita masih sama-sama belajar kok. Justru malah ketika ajang diskusi sekolah sahabat itu, marilah kita kurangi untuk berkata bahwa bukan seperti itu saudara. Tapi diganti dengan apa yang saudara sampaikan itu baik, tapi saya rindu untuk menambahkannya. Jadi saling melengkapi di situ, sehingga pulang dari sesi diskusi pelajaran sekolah sahabat, sesi pendalaman Alkitab, kita pulang dengan sukacita, bukan dengan kedongkolan ya, atau dengan hati yang tidak damai, seperti itu. Ya, terima kasih pendeta. Itu sudah menjawab pertanyaan nomor 1 di hari Jumat juga. Jadi akal budi dalam arti ini juga bisa kita kaitkan dengan logika, gitu ya kan? Tuhan memberikan kita rasional untuk berpikir, menimbang-nimbangkan. Jadi kita dasarkanlah pertimbangan itu dengan firman Tuhan. Ada asupan, ada dasar bagaimana logika itu bekerja, begitu ya. Terima kasih. Dari pertanyaan tadi, akhirnya muncul juga pertanyaan berikutnya gitu kan. Oke lah kalau otoritas orang percaya itu harus dari Alkitab. Tapi apakah masih relevan? Masih berguna zaman sekarang gitu. Karena banyak orang mempercayai kebenaran itu kan relatif. Tergantung ke orang siapa. Orang Indonesia mungkin tidak bisa mempraktikkan apa yang orang Amerika lakukan secara budaya. Akhirnya ya kembali lagi ke awal, kita pilih-pilih ayat Alkitab juga pendeta. Ini kayak buat orang Timur Tengah kali ya, karena budaya Yesus kan dulu orang sana gitu. Orang Indonesia kita pakai yang gaya ini aja. Apakah masih relevan? Oke, jadi apakah masih relevan ya? Karena pemikiran orang sekarang bahwa kebenaran itu relatif. Mungkin dulu benar. Ya. Tapi sekarang kan zamannya udah beda gitu kan. Itu bisa ke orang tua, nggak gitu lagi mah gitu. Ya, mungkin wah udah ketinggalan zaman atau. Nah sekarang apakah Alkitab itu relatif ya? Dulu iya sekarang enggak, atau mungkin Alkitab ini sudah ketinggalan zaman, tidak bisa beradaptasi dengan zaman ya. Apalagi kalau dibilang budaya populer itu mengatakan zaman sekarang nggak ada tolak ukur, ya. Nggak ada landasan, jadi nggak ada yang bisa dibikin jadi panutan. Ya. Yohanes 17:17, Amsal 30 ayat 5-6, Mazmur 12 ayat 6. Firman-Nya memberi kesaksian tentang Dia sebagai kebenaran dalam kemurnian yang sempurna, tidak pernah berubah. Jadi kalau dibilang Tuhan nggak berubah, kalau kebenaran itu nggak berubah. Untungnya Tuhan kasih sama kita Alkitab. Ini nggak akan bisa goyang. Mau digoyang, mau dibikin apa, nggak bisa ya. Jadi mau dulu itu A, ya sampai kiamat A. Nggak bisa. Oh, ini kan dulu kan begini, nggak bisa ya. Terus dikatakan lagi, yang berubah atau yang bertumbuh adalah pemahaman kita tentang Allah dan kebenarannya. Saya dulu nggak tahu, tapi ketika saya baca Alkitab hari ini, oh saya tahu. Oh ternyata dulu yang saya tahu A, B, C. Ketika saya baca atau belajar Alkitab sekarang, saya bisa tahu A, B, C, D, E, F, G, A. Jadi Tuhan bukakan pengertian pemahaman kita, ya, tentunya dengan Roh Kudus ya. Jangan orang baca Alkitab supaya cari kesalahan ya, jangan gitu juga ya. Kalau saya mau tahu kebenaran, ya Tuhan kasih. Ini loh kebenaran. Ya, kalau motifnya untuk bikin malu orang, untuk menjatuhkan, ya Tuhan nggak akan bukakan. Alkitab tidak pernah bertentangan dengan kebenaran masa lalu, melainkan justru membangunnya lebih dalam. Jadi semakin kita belajar, semakin Tuhan kasih loh, ini loh, yang lebih dalam lagi, lebih dalam. Tapi kalau mungkin orang hanya melihat yang di permukaan ya dia cuma tahu itu aja ya. Bahkan apa yang kita anggap sebagai akal atau nalar juga harus diuji oleh firman Allah. Oh menurut si Anu, menurut ini, ya kita tes dulu lah pakai kitab. Karena kalau dari ilmu pengetahuan, Alkitab itu mengandung sejarah dunia. Yang mungkin kita nggak dapat di SD, SMP, SMA gitu ya, tapi kita udah tahu dulu ada kerajaan Medo Persia maksudnya, kerajaan Yunani dan lain-lain. Tahu dari mana? Daniel dan Wahyu gitu ya, kita bilang ya, hebat-hebat juga.
Ini menjawab pertanyaan di hari Selasa bawah, karena terutama untuk generasi muda kan banyak kepercayaan nggak ada absolute truth. Jadi kebenaran yang mutlak itu nggak ada gitu ya. Tapi sebagai orang Kristen, dan kita akan lihat pertanyaan berikutnya, nanti Pendeta Maruli akan bantu kita untuk membuktikan gitu ya, bahwa kebenaran yang di Alkitab itu masih benar sampai sekarang gitu ya. Buat orang muda yang pernah ditanyakan oleh temannya tentang absolute truth, ini bisa jadi kisi-kisi atau kunci bagaimana merespon pertanyaan tersebut. Jadi boleh Pendeta Maruli tolong bawa kita ke Alkitab, karena ternyata Alkitab bisa membuktikan dirinya sendiri. Dan kita mau lihat terutama tulisan Raja Daud, bagaimana dia mengakui bahwa kebenaran Tuhan itu seperti apa dari pengalamannya sendiri. Kan tadi Pendeta suka Daud dan Goliat ya, pas ini dari Daud yang membuktikan. Ya, jadi jika pertanyaan adalah seberapa relevansi kebenaran Alkitab itu, saya mau katakan bahwa Alkitab itu adalah kebenaran Allah, ya. Jadi kalau misalnya dikatakan Alkitab berisi kebenaran Allah, lebih tepatnya adalah Alkitab adalah kebenaran Allah itu sendiri, seperti itu. Jadi apa yang dikatakan dalam Alkitab, tentunya itu relevan ya dengan kehidupan manusia. Bukan berarti karena saya seorang pendeta saya mengatakan ini ya. Tentu kalau orang-orang yang tidak percaya dengan Alkitab pun mereka akan mengatakan bahwa kitab di agama saya yang lain itu relevan seperti itu. Tapi yang membedakan di sini adalah ada cerita-cerita, fakta-fakta sejarah yang membuktikan bahwa apa yang dikatakan di Alkitab itu sudah terjadi dan akan terjadi seperti itu. Sebagai contoh, bagaimana bahwa yang saya amati selama ini dalam hal juga beberapa anggota jemaat ketika konseling atau konsultasi seperti itu ya. Mereka ingin mencari kepuasan jiwa seperti itu ya. Jadi kayak kami ini pendeta ini seperti dokter rohani mungkin ya, dokter rohani. Validasi diri. Ya. Apakah sudah benar? Apakah sudah benar pendeta pilihan yang saya perihal misalnya kalau anak muda tentang cari jodoh misalnya. Kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta akan berusaha untuk mencari relevansi itu adalah berdasarkan Alkitab. Terlepas dari mungkin ada buku-buku psikolog di luar itu yang banyak bertebaran ya. Tetapi kita akan arahkan kepada apa yang Alkitab katakan itu sendiri. Jadi Alkitab itu sesungguhnya dapat melakukan apa yang tidak bisa dilakukan alat manusia terhadap jiwa manusia. Kita boleh baca banyak buku, pengetahuan, tetapi belum tentu itu dapat memuaskan jiwa manusia itu sendiri. Nah, hanya Alkitablah yang dapat menjawab akan kebutuhan atau laparnya jiwa manusia kita itu sendiri. Sama seperti halnya Daud. Tadi disinggung tentang Daud ya. Daud pun juga dia berkata dalam Mazmur 119 ayat 50, bagaimana dia mengungkapkan hubungannya dengan Tuhan seperti syair ya. Seperti itu atau puitik. Dia katakan demikian, inilah penghiburanku dalam sengsaraku bahwa janjimu menghidupkan aku. Daud sadar bahwa penghiburan di dalam kesengsaraan yang ia hadapi hanyalah berasal daripada janji Tuhan. Seperti itu. Dan janji Tuhan itu ada dalam firman Tuhan itu sendiri. Jika jiwa Anda kosong dan lapar, maka kita perlu untuk membuka dan membaca ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang nanti akan menguatkan. Makanya seringkali kalau di acara-acara PA ya, apa ayat favoritmu? Ya kan? Tentu ada banyak ya ayat-ayat favorit kita yang menguatkan pada saat ketika jiwa ini remuk, jiwa ini hancur. Sebagai contoh ya, ayat yang juga suka saya bawakan pada saat ketika seseorang itu bingung dalam memulai sesuatu atau berbisnis dan sebagainya, dan takut mengambil keputusan, saya selalu kutip di Keluaran 14 ayat 14 contohnya. Tuhanlah yang akan berperang untuk kamu, dan kamu hanya akan diam saja. Mazmur 37 ayat 5 juga berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan bahkan Ayub 23 ayat 10 juga berkata bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi inilah bentuk daripada relevansi apa yang Alkitab katakan
dan itu tetap relevan sampai zaman kita pada saat ini, bahwa kebutuhan jiwa kita dapat, hanya Alkitablah yang dapat menjadi jalan keluar ya, atau apa ya bahasanya, Memuaskan dahaga jiwa itu. Ya, mungkin kita boleh pergi ke psikolog, konsultasi ke psikiater, tapi bagi orang yang menguji relevansi firman Tuhan, karena memang kalau berbicara mengenai relevansi berarti harus dicoba. Karena ujilah segala sesuatu kan. Tidak puas kalau dengan Tidak kesaksian orang, ya mungkin dia kali ya dari yang jahat jadi yang baik, aku kan gak jahat-jahat amat gitu. Jadi mungkin ceritanya kurang relevan bagi saya, tapi akan relevan kalau kita uji firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Makanya sebenarnya pelajaran di hari Rabu atas itu kita diajak untuk, kalau dalam bahasa Inggrisnya, give the Bible a chance. Kasihlah kesempatan untuk Alkitab membuktikan gitu ya, bahwa ada kuasanya di dalam kehidupan kita. Contohnya, apa yang mungkin berubah di rumahmu kalau kamu melihat Alkitab sebelum membuat keputusan besar? Kalau ada masalah hubungan, coba ke Alkitab dulu gitu ya. Tantangan kehidupan, coba ke Alkitab dulu. Bukan hanya pribadi, tetapi juga di tempat kerja atau di gereja. Kalau ada pertanyaan di Rabu bawah, apa pergumulanmu saat ini? Mau nggak kamu ke Alkitab untuk coba gitu ya, cari solusinya di situ? Maka dari itu kita bisa mendapatkan bukti relevansinya karena sudah dicoba sendiri. Baiklah pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini, kita akan menyimpulkan kira-kira apa step nyatanya ya. Kalau kita oke lah saya mau coba Alkitab, tapi tentu ada kesiapan hati terlebih dahulu. Itulah yang akan menjadi aplikasi kita setelah yang satu ini. Jesus said, "Here I stand. Won't you please let me in?" And you said, "I will tomorrow." Jesus said, "I am He who supplies all your needs." And you said, "I know, but tomorrow I'll give my life. Tomorrow, Lord, I thought about today, but it's so much easier to say tomorrow. Who promised you tomorrow? Better choose the Lord today, for tomorrow very well might be today. Jesus said, "Here I stand. Won't you please let me in?" And you said, "I will tomorrow." Jesus said, "I am He who supplies all your needs." And you said, "I know, but tomorrow I'll give my life. Tomorrow, Lord, I thought about today, but it's so much easier to say tomorrow. Who promised you tomorrow? Better choose the Lord today, for tomorrow very well might be today. You said your tomorrow would ever come for you. Still you laugh, still you play, and continue on to say tomorrow. Forget about tomorrow. Would you give your life today? Oh, please
Have you ever told yourself, I'll change tomorrow? I'll seek God tomorrow, only to find out that tomorrow never comes? The truth is, none of us are promised another day. And the Bible says, today, if you hear His voice, do not harden your heart. Because the longer we delay, the easier it becomes to ignore His call. Has God been speaking to you? Do you want to surrender your heart to Him but do not know how? We would love to talk with you, pray with you, and study more with you. Reach out to us via WhatsApp and email linked here or in the description below. Remember, Jesus is waiting. Come to Him just as you are today. Peran Alkitab di dalam kehidupan kita ternyata bukan hanya head knowledge. Ini ada satu istilah yang saya pelajari ya. Bukan hanya pengetahuan sekedar tahu, oh ya baik ajarannya, oh ya itu benar, itu salah. Tetapi Alkitab itu harus dijadikan hard knowledge. Karena sudah dites, sudah dialami. Jadi saya yakini dan ketika saya bagikan itu kepada orang lain, maka akan lebih meyakinkan. Orang lain tersebut juga akan lebih mengapresiasi pengalaman hidup kita. Dari saya itu kesimpulan yang saya dapatkan pekan ini. Kalau dari Pak Pendeta seperti apa? Saya mulai dari Pendeta Robert terlebih dahulu. Oke. Ketika saya membaca Alkitab, saya akan mendapatkan maksud Tuhan bagi saya adalah ketika saya seperti seorang anak kecil membuka hati. Saya akan membuka hati saya akan siap menerima, ya, suka tidak suka, apapun itu saya harus terima. Dan setelah saya terima, saya akan berdoa. Tuhan, kalau Tuhan menghendaki saya seperti ini, saya akan lakukan. Ya. Setelah itu, saya keluar dari rumah, saya naik motor, oh iya, tadi saya baca Alkitab nggak boleh marah-marah. Jadi saya di jalan raya, senyum-senyum, ya kalau dipotong orang, ya silakan. Daripada celakain. Itu penerapannya dalam kehidupannya, nggak boleh marah. Itu kata Alkitab, contohnya. Dari hal yang simple seperti itu sampai kan kita melatih diri ya Pendeta. Tuhan kasih ujian tuh dari yang simple, jangan marah-marah dulu, sampai nanti mungkin di ruang pekerjaan ketika dihadapkan dengan orang-orang yang massa begitu ya. Maksudnya mau di kantor, mau di gereja gitu, kita bagaimana berdiri di hal yang kita anggap kita percaya benar gitu. Itu latihannya dari situ. Jangan marah-marah kalau dipotong orang. Silakan ditambahkan Pendeta Marli. Ya, kesimpulan yang saya pelajari daripada pelajaran sekolah Sabat ini mengenai peran Alkitab itu sendiri bagi kehidupan umat percaya ya. Khususnya umat-umat Advent dimanapun berada, kita perlu percaya dan memahami dan meyakini bahwa Alkitab adalah merupakan firman Tuhan yang hidup. Perihal mengenai firman Tuhan yang hidup tentunya bukan hanya saja firman yang hanya menyenangkan hati ya, seperti itu ya, hanya menyenangkan hati, tetapi bagaimana sama seperti 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 berkata bahwa sebab firman Allah itu berguna, kata itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi kita bersyukur kita punya Alkitab yang menjadi rem, menjadi alarm, pengingat buat kita sebagai umat Tuhan pada saat ketika saya melakukan kesalahan, maka ternyata Alkitablah yang mengingatkan saya. Kalau disangkut pautkan dengan kehidupan kita sebagai umat percaya dalam misi penjangkauan ya, mission reach kita adalah juga bahwa dalam menyampaikan segala sesuatu pengajaran kita perlu memahami, sama seperti yang firman Tuhan juga katakan bahwasannya sebab aku melatih tubuhku kan sepenuhnya ketika aku menyampaikan Injil, jangan sampai aku sendiri yang ditolak seperti itu. Jadi kita perlu pastikan bahwa pengajaran atau firman yang disampaikan hendaknya itu perlu untuk kita selain didoakan ya. Tentu yang pertama didoakan. Kita perlu kuasai seperti itu apa yang akan kita sampaikan, sehingga pada saat ketika penyampaian itu disampaikan dan orang bertanya apa yang kita sampaikan, kita dapat menjawabnya dengan baik. Bagaimana jika kita tidak bisa menjawab dengan baik? Saudara-saudara tidak perlu khawatir sebenarnya. Tidak perlu gengsi juga. Kalau kita saya rasa tidak ada yang salah ketika kita mengakui bahwa saya butuh waktu. Atau mungkin pertanyaan saudara begitu sangat baik, tapi mungkin saat ini saya butuh waktu, nanti di pertemuan berikut saya akan jawab pertanyaan
saudara itu. Kita tidak boleh juga ya menjawab pertanyaan itu dengan Asumsi. ya asumsi pribadi, bahasa gaulnya sekarang sok tahu begitu ya. Sotoy begitu ya, sok tahu begitu kan. Jadi memang perlu hikmat, minta hikmat dari Tuhan agar melalui pembelajaran Alkitab ini benarlah bahwa Alkitab menjadi sarana atau berperan sebagai yang pertama pedoman kehidupan, sumber kebenaran, makanan rohani, dan ini adalah merupakan sarana untuk mengenal Tuhan lebih dalam di dalam kehidupan kita. Amin. Berarti Ya. kita diajak untuk terlibat dalam Mission Reach 26. Kita mulai dari Ya. membaca Alkitab, berdoa sebelum dan sesudah, dan juga kita terapkan. Dulu saya diajarkan kalau boleh aplikasinya hari itu dibuat. Jadi bikin yang spesifik gitu ya. Karena kalau nanti hari Sabat saya mau begini, hari Sabatnya udah lupa gitu ya. Jadi sekarang dilakukannya. Baiklah, saya minta kesediaan Pendeta Robert untuk mendoakan para pemirsa supaya kembali mengingat nilai dari Alkitab yang dimiliki di rumah masing-masing. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan oleh karena waktu yang begitu indah kami boleh belajar akan sekolah Sabat, bagaimana kami harus kembali ke Alkitab, membaca Alkitab kami, Ya, Tuhan. membuka hati kami kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkuasa mengubah hidup kami. Kami boleh lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan, mempersiapkan kami untuk kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Memberkati semua pemirsa yang memperhatikan, yang melihat, mendengar akan pelajaran sekolah Sabat ini. Tuhan boleh berkati mereka, Engkau boleh bukakan hati pikiran mereka, mereka boleh mendapatkan satu pemandangan yang baru, bagaimana Tuhan ingin umat-umatmu tidak berjalan di jalan yang salah. Oleh karena firman Tuhan, Alkitab, Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Robert Gultom dan Pendeta Muda Maruli Pomilatan untuk pelayanannya hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di kesempatan mendatang. Jika belum terhubung dengan media sosial Gereja Advent Indonesia Tengah, ikuti kami melalui informasi yang ada di layar dan ingat untuk membagikan video ini sebagai bentuk aplikasi dari pelajaran ini. Sampai kita berjumpa kembali pekan depan, kita akan kembali mempelajari Alkitab bersama. Tuhan memberkati.